Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam kali ini kajian tafsir rutinan kita di malam kali ini melanjutkan bahasan tafsir surat Al-Fil. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tafsir surat Quraisy, keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy dahulu. Hari ini pun masih berkaitan dengan itu, hadirin. Jadi surat Al-Fil dan Quraisy itu, kata para ulama tafsir, sedang menyadarkan kepada orang-orang Quraisy di antara keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini di dalam surat Al-Fil pun kandungannya sama, tapi tentu berbeda peristiwa. Al-Fil ini berkaitan dengan serangan Alaja Abrohah terhadap Ka'bah. Nanti insyaallah kita akan bahas tafsirnya. Sebelum kita bahas tafsirnya, kita baca terlebih dahulu tilawah bersama-sama seperti biasa, Bapak Ibu semua, surat Al-Fil ayat pertama sampai kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, alhamdulillah. Beberapa catatan bacaan surat Al-Fil. Hati-hati ketika mengucapkan huruf fa. Ini penyakit orang Sunda jadi papa. Alam tara kaifa fa'al. Ini penyakit orang Sunda. Jelaskan makhraj huruf fa, gigi seri atas menyentuh bibir bawah, fa. Nah, begitu pula ketika sukun dia mengalir nafasnya, karena termasuk huruf hamas fa itu. Fahathu syakhsun sakat, di antara huruf-huruf hamas fa. Nah, kaifa fa. Kemudian di ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tam. Huruf bo, hati-hati jangan tertukar dengan makhraj dal. Jadi tadlil keliru. Tapi ini huruf bo. Tam tidak boleh memantul. Tad itu huruf dal.
ini bo. Taudil, taudil. Saya ulangi lagi ya, makhraj huruf do itu Bapak Ibu semua, hafatul lisan, pinggir lidah, menyentuh geraham boleh kanan, bo, boleh kiri, bo, boleh dua-duanya, bo. Nah, itu silahkan nyamannya yang mana. Nah, makhrajnya di situ, makanya ketika sukun taum, taum. Nah, ada suara huruf bo yang memanjang. Itu dalam sifatul huruf namanya istitalah. Memanjang huruf bo-nya taumlil, taumlil. Nah, itu cara. Kemudian ayat ke-3 dan ke-4 huruf ro sukun diawali dengan fathah, cara bacanya ditebalkan ro-nya. Arsala, tidak arsala, keliru. Bukan tapi arsala, taumi. Nah, coba bareng-bareng hari ini. Arsala. Tapi hati-hati, barusan terdengar a-nya pun ikut tebal jadi jangan ikut tebal a-nya tapi tetap a. Arsala taumihim. Nah, taknya pun jangan ikut tebal jadi to, tapi ta. Taumihim. Nah, nanti praktek banyak di rumah, huruf ro tebal, ke sebelumnya fathah tebal. Yang terakhir di ayat kelima, alirkan huruf shad. Nah, shad itu termasuk huruf hamas, ya. Dia pun termasuk rokhawah, mengalir nafasnya, mengalir suaranya. Tapi hati-hati, tertukar dengan sin, bukan kaas tapi kaas. Seperti ada suara burung, Pak. Namanya dalam sifat huruf itu sofir. Kaas fim makul. Coba bareng-bareng saya dulu. Kaas fim makul. Terakhir lam, hati-hati jangan ikut monyong karena domah makul, tapi makul, langsung senyum, makul. Nah, cara baca itu coba Adit, makul, silakan. Nah, karena lam itu termasuk huruf tipis, istifal. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukankah engkau Muhammad, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Allah memperlakukan ashabil fil terhadap pasukan-pasukan gajah. Alam tara ini meskipun kata para ulama ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tentu ini berlaku untuk semua, untuk kita. Allah menginginkan kita merenungkan kisah tentang dahulu pasukan gajah ini. Kisah pasukan gajah ini, Bapak Ibu semua, itu masyhur sekali di Jazirah Arab ketika itu, di tanah Arab, bahkan hingga Yaman, karena memang ini kisahnya nanti berawal dari Yaman. Orang-orang Arab tidak ada yang tidak tahu tentang pasukan gajah yang menyerang Ka'bah ketika itu. Kalau kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir mencantumkan kisah yang panjang sekali tentang penyerangan gajah ini. Kisah ini berawal dari seorang raja hadirin di Yaman yang bernama Dzunnawas.
Dzunnawas ini nanti kalau kita masuk ke surat Al-Buruj, itu seorang raja yang membunuh sampai 20.000 orang di satu parit yang namanya Ashabul Ukhdud. Nanti di surat Al-Buruj. Nah, di antara orang-orang yang dibunuhnya mereka itu hanya sederhana karena mereka beriman kepada Allah. Dzunnawas ini gak mau ada rakyat itu beriman kepada Allah. Kemudian mereka dibakar hidup-hidup oleh Dzunnawas ketika itu hadirin. Nah, di antara 20.000 orang itu ada seorang yang bernama Daus Dzu Tha'laban. Daus ini dia dapat melarikan diri dari siksaan Raja Yaman itu yang bengis itu hadirin. Dia larilah ke Syam ketika itu. Di sana ada Raja Habasyah yang beragama Kristen namanya Raja Najasyi. Akhirnya dia meminta bantuan. Dia sampaikan, wahai raja, kami dibunuh di sana 20.000 karena hanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Bapak Ibu semua, Raja Najasyi ini kemudian mengirim 2 panglimanya. Di antara panglima yang dimiliki paling hebat oleh Najasyi, yang pertama namanya Aryad, yang kedua namanya Abrahah. Nah, ini nanti Abrahah yang akan menyerang Ka'bah itu. Akhirnya Aryad dan Abrahah ini pergilah dari Syam ke Yaman. Ini kan masih daerah yang kemarin kita bahas, Rihlata Syita Iwasai, yang ke Yaman dan Syam. Dari Syam kemudian, ya Syam hari ini, Palestina, Yordan, Suriah hadirin. Mereka pergilah ke Yaman, berperang melawan Raja Dzunnawas ini. Akhirnya Dzunnawas ini mati tewas di tangan 2 panglima Najasyi yang bernama Aryad dan Abrahah. Akhirnya hadirin, Aryad dan Abrahah ini akhirnya menjadi penguasa di Yaman ketika itu. Namun satu waktu Aryad dan Abrahah ini berseteru, berselisih, sampai akhirnya terjadi peperangan antara Aryad dan Abrahah. Penguasa ini saling memperebutkan kekuasaan di tanah Yaman ketika itu. Namun ada kesepakatan dari Aryad dan Abrahah ini, sudah jangan ada peperangan di antara kita. Kalau memang perselisihan ini antara dirimu dengan diriku, kata Abrahah, sudah jadikan duel 1 lawan 1, Pak. Akhirnya Aryad dan Abrahah ketika itu duel 1 lawan 1. Asalnya ketika Aryad dan Abrahah berkelahi, Aryad yang menang. Aryad bahkan mematahkan hidungnya Abrahah, bahkan bibirnya sobek oleh Aryad. Ketika Aryad ini hendak menang membunuh, ternyata seorang pelayan pembantu dari Abrahah yang setia ketika itu yang bernama At-Tawda menyerang Aryad dari belakang dan Aryad ini akhirnya mati. Akhirnya Abrahah lah yang menjadi penguasa di Yaman ketika itu. Abrahah. Sampailah berita ini kepada Najasyi hadirin, bahwa Abrahah melakukan kecurangan, membunuh panglimanya yang lain. Najasyi pun marah ketika itu. Bahkan berjanji mengirimkan surat akan menginjak-injak negeri Yaman dan akan mencukur habis ubun-ubun dari Abrahah, kata Najasyi. Namun Abrahah ini cerdik, Pak. Abrahah kemudian mengirim surat kepada Najasyi, tapi di dalam surat itu ada beberapa hadirin tanah Yaman, jadi dibungkus tanah Yaman itu disertai dengan rambut Abrahah yang dipotong. Karena kan tadi Najasyi itu bersumpah mau menginjak-injak negeri Yaman dan akan mencukur habis ubun-ubun dari Abrahah itu. Dikirimlah surat kepada Najasyi dengan permohonan maaf, wahai Najasyi, andaikan engkau bersumpah hendak menginjak-injak negeri Yaman, maka saya mengirim ini tanah Yaman kepada dirimu untuk menggugurkan sumpah itu. Ya cukup injak saja tanahnya, tidak usah datang ke Yaman menyerang Abrahah, kata Najasyi. Kemudian, andaikan kau bersumpah untuk mencukur habis ubun-ubunku, aku kirimkan rambut ini kepada dirimu. Ini maksudnya membujuk Najasyi supaya tidak menyerang Abrahah.
Maka ketika itu kagumlah Najasyi ini kepada Abraha, akhirnya dimaafkan. Akhirnya Abraha ini menjadilah penguasa Yaman ketika itu. Najasyi ketika itu tidak jadi untuk menyerang Abraha. Dan sebagai janji Abraha kepada Najasyi ketika itu, sebagai rasa terima kasih Abraha kepada Najasyi, Abraha membangun sebuah gereja yang tinggi sekali, yang orang-orang Arab menyebutnya gereja Qulais. Qulais itu dari kata Qalansuah. Qalansuah itu artinya peci, Pak. Kenapa orang-orang Arab mengatakan gereja itu Qulais? Karena kalau orang lihat, datang gereja itu melihat ke atas, Pak, pecinya sampai jatuh saking tingginya. Makanya dinamakan dengan gereja Qulais. Qulais itu dari kata Qalansuah. Qalansuah itu bahasa Arab dari peci. Nah, bereslah gereja Qulais itu dibangun oleh Abraha untuk Najasyi. Kemudian Abraha yang berada di negeri Yaman ketika itu bertekad untuk memindahkan orang-orang Arab yang berhaji ke gereja Qulais yang baru itu. Nah, karena merasa orang Abraha tahu setiap tahun orang-orang Arab ini, Pak, dari Syam, Yaman, setiap negara Arab itu berhaji ke Ka'bah. Nah, maka kemudian Abraha ini menginginkan dipindahkan tempat haji orang-orang Arab ini ke Qulais, gerejanya Abraha. Sampailah berita ini kepada orang-orang Arab ketika itu. Kaum Adnan, kabilah Qahtan marah mendengar niat dari Abraha yang hendak memindahkan hajinya orang Arab ke gerejanya Abraha hadirin. Datanglah ketika itu anak-anak muda dari Arab datang ke gereja Abraha Qulais. Kebetulan ketika itu sedang musim panas hadirin. Dinyalakanlah api sampai terbakar gereja dari Abraha itu dan hancur ambruk gereja Abraha. Abraha ketika itu marah besar hadirin. Akhirnya Abraha berazam hendak dari Yaman menuju Mekah, hendak menghancurkan Ka'bah karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab itu. Nah, sampailah berita ini Bapak Ibu semua kepada orang-orang Arab ketika itu bahwa Abraha bersama pasukan-pasukannya hendak menyerang Ka'bah. Abraha ketika itu membawa pasukan-pasukan yang terbaik, yang paling kuat, dan membawa 12 gajah yang dihadiahkan oleh Najasyi kepada Abraha, gajah-gajah yang besar yang terlatih. Gajah ini dibawa oleh Abraha untuk bermaksud nanti setiap ikatan tali besi yang dikaitkan di Ka'bah itu akan ditarik oleh gajah-gajah ini sehingga hancurlah Ka'bah ketika itu. Niatnya seperti itu, Pak. Makanya membawa gajah, ada 12 gajah. Satu gajah yang paling besar nanti ditunggangi oleh Abraha, namanya Gajah Mahmud, Pak. Mahmud. Punten bilih aya namina Mahmud itu. Nami gajah. Gajah terbesar Abraha itu namanya Mahmud. Atau kata bapak-bapak mamah muda. Namanya Mahmud. Pergilah Abraha ini dari Yaman hadirin. Di beberapa perjalanan karena orang Arab ini tahu bahwa Abraha ini menghancurkan Ka'bah, orang-orang Arab tidak ada yang tidak menghormati Ka'bah. Mereka memuliakan Ka'bah karena sebagai tempat ibadah mereka, meskipun sejak saat itu sudah banyak berhala hadirin. Peribadahan kepada berhala ketika itu. Ditahanlah awal mula ketika hendak keluar Yaman, ada orang Arab yang menjadi raja di Yaman hendak menghalang Abraha, membawa pasukan kaumnya untuk melawan Abraha. Karena Abraha ini terlatih, hadirin, pasukannya kuat-kuat, kalah mereka, orang Arab dari Yaman ini. Di tengah perjalanan bertemu dengan tokoh Arab yang lain, namanya Nufail bin Habib. Nufail bin Habib pun bawa kaumnya untuk menghalang, menyerang Abraha di perjalanan, namun sama. Nufail bin Habib pun kalah, bahkan Nufail bin Habib ketika itu ditawan. Abraha ketika mengatakan, tahan dia, tawan dia, biarkan dia mengantarkan kita ke Hijaz. Maksudnya mengantarkan ke Mekah. Dia yang akan jadi penunjuk jalan. Akhirnya Nufail bin Habib inilah di antara tokoh-tokoh Arab yang ditawan ketika itu untuk menunjukkan jalan Abraha menuju Mekah.
dari Yaman membawa 12 gajah dan pasukannya yang banyak ketika itu hendak menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Bapak Ibu semua, sampailah Abraha ketika itu di satu tanah yang bernama Al-Mugommas. Di tanah Al-Mugommas itu banyak unta-unta para milik dari para penduduk Mekah ketika itu. Harta-harta para penduduk Mekah dirampas oleh Abraha, bahkan termasuk unta-untanya. Ada di antara unta-unta yang dirampas itu sekitar 200 unta itu milik Abdul Muthalib, kakeknya Nabi SAW. Ketika itu dirampas, diambillah itu. Kemudian Abraha mengutus seorang yang bernama Hanatoh untuk datang ke Ka'bah menyampaikan kepada penduduk Mekah bahwa kami tidak akan memerangi kalian, menyerang kalian selama kalian tidak menghalangi kami untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi Abraha menyampaikan ketika itu bahwa penduduk Mekah tidak akan disakiti selama mereka tidak menghalangi kami hendak menghancurkan Ka'bah, kata Abraha. Karena niatnya memang hendak menghancurkan Ka'bah ketika itu. Dipanggillah, dikirimlah Hanatoh ketika itu bertemu dengan pembesar Quraisy. Ya tentu di antara tokoh yang paling dimuliakan ketika itu adalah kakeknya Nabi, Pak. Kakeknya Nabi SAW adalah Abdul Muthalib. Karena kan Abdul Muthalib ini selain daripada tokoh tua yang dimuliakan, beliau itu pemegang sikoyah dan hijabah. Sikoyah itu pemegang kunci Ka'bah. Kakek Nabi itu kemudian yang menjamu tamu-tamu orang-orang Arab yang datang ke Ka'bah, yang menjamu makanan minumannya itu kakek Nabi, Pak. Yang menjamu makanan di Ka'bah itu. Akhirnya bertemulah dengan Abdul Muthalib, disampaikan. Abdul Muthalib kemudian ketika itu, hadirin Bapak Ibu semua, sendiri datang menghadap Abraha. Abraha yang baru pertama kali melihat Abdul Muthalib kagum sekali, karena memang Abdul Muthalib ini badannya kekar, besar, tampan sekali kata para ulama, sampai kata Abraha, ya Abraha pun terkagum karena ketampanan dari Abdul Muthalib, kakeknya Nabi SAW. Nah, akhirnya disampaikan oleh Abraha seperti itu, jadi niat bahwa Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian dipersilahkanlah Abdul Muthalib ketika itu untuk berbicara. Abdul Muthalib ketika itu, hadirin Bapak Ibu semua, hanya menyampaikan, saya hanya menginginkan 200 unta yang kau rampas. Kata Abdul Muthalib. Kata Abraha, saya semenjak pertama bertemu dengan dirimu, kata Abraha, saya ini kagum terhadap dirimu, kewibawaan dirimu. Tapi saya hari ini menganggap remeh dirimu, rendah. Ternyata kamu tidak membela Ka'bah yang setiap hari diibadahi oleh orang-orang Arab. Kata Abraha, Pak. Apa kata Abdul Muthalib ketika itu? Abdul Muthalib jawaban cerdas. Unta-unta yang kau rampas itu milikku. Sedangkan Ka'bah ini adalah pemilik Allah. Allah yang memiliki. Biarkan unta itu tanggung jawab saya, adapun Ka'bah ini adalah nanti Allah. Kata Abraha, tidak ada satupun yang bisa mencegah saya untuk menghancurkan Ka'bah itu. Makanya akhirnya Abdul Muthalib ketika itu diberi waktu. Akhirnya bersama tadi Naufal bin Habib, di antara tokoh yang melawan Abraha itu, membawa orang-orang Quraisy ketika itu pergi dari Ka'bah, dari sekitar Ka'bah itu menuju gunung, karena khawatir orang-orang Quraisy ini akan tertimpa atau akan terkena serangan dari pasukan-pasukan gajah ini. Sebelum mereka pergi ke gunung, Abdul Muthalib ketika itu, Bapak Ibu semua, dan Nufail bin Habib ketika itu membisikkan kepada gajah yang paling besar, si Mahmud itu, si gajah itu, hei Mahmud, andaikan engkau hendak menyerang Ka'bah ini milik Allah, pergilah dari sini, jangan engkau berani menyerang Ka'bah ini. Membisikkan itu kepada gajah itu, si Nufail bin Habib itu. Abdul Muthalib di depan Ka'bah sebelum pergi ke gunung berdoa seperti ini, Pak. Ini yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau berdoa kepada Allah setelah berkeliling memegang rantai. Terbayang mungkin oleh Abdul Muthalib yang setiap hari Ka'bah itu dimuliakan oleh orang-orang Arab, oleh Abdul Muthalib, oleh keluarganya, hendak dihancurkan oleh Abraha. Karena Abdul Muthalib pun
sadar Pak, tidak punya kekuatan untuk melawan Abraha. Karena pasukannya yang begitu banyak, kuat-kuat, Abdul Muthalib gak akan mampu melawan Abraha itu. Maka Abdul Muthalib itu hanya berdoa kepada Allah. Nah, doanya seperti ini. Allahumma innal mar'a yamna'u rahlahu famna' rihalaka. Ya Allah, sesungguhnya manusia melindungi tempat tinggalnya, maka lindungilah tempat sucimu. Ini rumahnya Allah. Abdul Muthalib berdoa, ya Allah, lindungi rumahmu ini. Kemudian la yaghlibanna salibahum wa muhalahum abadan muhalak. Ya Allah, janganlah sampai salib dan tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu di esok hari. Datanglah kemudian di esok harinya Abdul Muthalib ketika itu bersama orang-orang Mekah pergi ke gunung, hanya memperhatikan bagaimana Abraha hendak menghancurkan Ka'bah tanpa serangan apapun, Pak. Karena mereka sadar gak punya kekuatan apa-apa untuk melawan Abraha yang kuat-kuat itu. Mereka hanya menyaksikan di atas gua Hiro itu, menyaksikan bagaimana Ka'bah hendak dihancurkan oleh Abraha. Maka hadirin Bapak Ibu semua dikasihi Allah, ketika di esok hari fajar menyingsing, kemudian Abraha dan pasukan gajah itu hendak menghancurkan Ka'bah, disitulah hadirin, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirim burung-burung yang sangat banyak sekali. Ababil itu sebenarnya bukan nama burung, hadirin. Tapi ababil itu adalah makna secara bahasa artinya yang berbondong-bondong yang banyak sekali. Itu namanya ababil. Jadi Allah mengirim berbagai macam burung, yang burung itu nanti kata para ulama membawa 3 batu. 2 batu di kakinya, 1 batu di paruhnya. Burung-burung itu kemudian melempari gajah-gajah itu, hadirin. Tadi gajah-gajah itu pun ketika pagi fajar, tidak ada satu gajah pun yang berani melangkah mendekati Ka'bah. Tidak ada satu gajah pun. Dipaksa gajah itu dipukul oleh Abraha dengan kampak untuk mendekati Ka'bah. Gak ada yang mau, Pak. Tapi ketika gajah itu diarahkan menuju Yaman kembali, mau pergi. Diarahkan kembali ke Ka'bah, gak mau pergi. Gajah itu diarahkan ke tempat yang lain, ke Syam, dia mau pergi. Diarahkan ke Ka'bah, gak mau pergi. Gajah itu hanya menderu, duduk saja, gak mau berangkat. Dari Yaman padahal ke Mekah jauh, nurut gajah itu, tapi ketika di depan Ka'bah dia tidak mau nurut kepada Abraha. Dilemparilah batu-batu itu yang nanti dijelaskan oleh para ulama tafsir tadi. Seperti apa batu-batu itu? Batu-batu itulah yang kemudian membinasakan seluruh pasukan gajah yang besar-besar itu, yang kuat-kuat itu dengan batu-batu kecil. Kata para ulama, batunya kecil Pak, hanya sebesar kedelai. Saya mau tertukar dengan keledai. Kedelai, hanya sebesar kedelai saja. Tapi terputus seluruh organ tubuh para pasukan gajah itu, termasuk Abraha ketika itu mati oleh burung-burung yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian Allah, ini saya dahulukan sebelum nanti para ulama tafsir membahas tentang tafsir Al-Fil hadirin. Bapak Ibu sekalian Allah, di surat Quraisy Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy keutamaan mereka melakukan perjalanan Pak ke Yaman, ke Syam. Mereka aman, orang-orang kafir Quraisy. Lewat surat Al-Fil, Allah sadarkan orang-orang Quraisy ini dimuliakan oleh Allah tanpa harus mereka melawan Abraha, Allah hancurkan. Dan itu kisah itu masyhur, seluruh orang Arab tidak ada yang tidak tahu, Pak. Tapi luar biasanya, kemudian Nabi menyadarkan kepada orang-orang kafir Quraisy ini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Andaikan mereka menolak dakwah Nabi SAW, dan Nabi ingin mengingatkan kepada orang-orang kafir Quraisy ini bagaimana Allah memberikan nikmat yang besar kepada orang-orang kafir Quraisy tanpa mereka harus melawan Abraha. Allah lindungi Ka'bah itu, hadirin. Diberikan kemuliaan orang-orang kafir Quraisy. Hadirin Bapak Ibu semua, harus tanda apa lagi orang-orang kafir Quraisy itu harus menerima Islam? Padahal Abu Jahal, hadirin, Abu Lahab, paman Nabi SAW seluruhnya menyaksikan peristiwa ketika itu, Pak.
Mereka anak-anak Abdul Muthalib. Mereka menyaksikan, mereka sangat tahu peristiwa itu. Kemudian mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad hanya menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla. Yang seharusnya dengan 2 surat ini pun harusnya mereka sudah masuk Islam, Pak. Diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kata alam taro kaifa fa'ala rabbuk itu menjadi isyarat dalam bahasa Arab. Yang bisa menurunkan siksa seperti itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang lain, hanya Allah. Siapa yang bisa mengirim banyak burung ketika itu menghancurkan pasukan gajah, itu hanya Allah yang bisa. Kemudian apa makna toiron ababil? Nah ini, toiron itu ismun jam'in, isim jama', menunjukkan burung yang banyak dibentuk dengan tanwin. Toiron itu maknanya litanwi at-tahwil. Orang Arab itu kalau ingin mengungkapkan satu kata yang menunjukkan hal itu sangat menakutkan, itu digunakan cukup dengan tanwin, Pak. Toiron, makanya digunakan tanwin. Itu menunjukkan, menggambarkan burung-burung yang begitu hebat menurunkan hadirin batu-batu kecil itu yang menghancurkan pasukan gajah. Abdul Muthalib dan orang-orang Arab, Pak, melihat secara langsung bagaimana pasukan gajah itu dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dilindungi Ka'bah itu. Itu makna dari ababil. Kemudian apa yang dimaksud dengan hijarah min sijil? Ini kata Ibnu Abbas, hijarah min sijil itu batu yang apabila terkena kepada salah satu di antara mereka, maka kulit-kulit mereka akan terbakar. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Bahkan semenjak itulah pertama kali penyakit cacar ada, kata Ibnu Abbas, itu bermula dari ketika Allah kirim batu-batu itu kepada pasukan gajah. Kalau kata Imam Ibnu Jazi, batu itu yadkhulu min ra'si ahadihim, itu masuk dari kepala mereka, keluar dari bawah mereka, tembus yang diberikan. Kalau kata Ibnu Mas'ud, lama ramatit tayr bil hijarah ba'atsallahu rihan, bahkan ketika burung-burung itu melemparkan batu-batu itu, Allah tambah kirimkan angin sehingga bertambahlah keras batu itu, terlempar kepada para pasukan gajah sampai akhirnya pasukan gajah itu binasa. Jadi bukan hanya burung, kalau kata Abdullah bin Mas'ud, ditambah lagi Allah kirimkan angin sehingga batu itu sangat keras bagi mereka. Nah, hadirin ikhwati imananillah, dari batu-batu itu kemudian Allah gambarkan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan mereka, para pasukan gajah yang hendak merobohkan rumah Allah itu, Allah jadikan seperti asfin. Asfin itu daun-daun yang sudah tidak berguna lagi, Pak. Kalau ada daun yang sudah terjatuh dari pohonnya kemudian kering, itu namanya asfun dalam bahasa Arab. Daun yang kering yang dimakan oleh ulat, hadirin, yang dari ulat itu jadi kotoran saja. Allah gambarkan para pasukan gajah itu seperti daun-daun yang kotor, Pak. Ini nanti kata para ulama, ini jadi dalil isyarat betapa hina dan rendahnya kekufuran seorang hamba kepada Allah. Sampai Allah gambarkan orang-orang yang kufur kepada Allah, apalagi hendak menghancurkan rumah Allah itu, seperti daun-daun yang kering yang dimakan oleh ulat dan hina, rendah sekali, seperti kotoran-kotoran yang tidak berguna. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, gak kerasa, Pak, hanya beberapa menit lagi ya. Alhamdulillah. Apa fikih kehidupan yang bisa kita ambil dari surat Al-Fil ini? Pertama, tentu kemuliaan Ka'bah. Allah jaga, lihat Pak, dari sejak itu sampai hari ini Ka'bah tetap mulia, rumah Allah. Ini menunjukkan isyarat kemuliaannya Ka'bah. Kedua, hinanya tadi orang kafir dalam pandangan Allah. Allah ibaratkan orang-orang kafir itu seperti tadi daun yang kering yang dimakan oleh ulat, hina dan rendah sekali. Maka nikmat yang besar sekali Allah hadirkan Islam dan iman untuk kita semua. Dan yang terakhir, Bapak Ibu subhanahu Allah, peristiwa Ashabul Fil menambah kemuliaan orang-orang Quraisy. Dari situlah, Pak, karena ada peristiwa sejarah yang luar biasa, Allah pilihlah seorang nabi terlahir
di tahun gajah itulah seorang nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Hanya sudah waktu Isya, hadirin Bapak Ibu semua. Hanya itu mungkin pada malam kali ini yang bisa kita bahas dalam surat Al-Fil. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada surat yang lain. Semoga Allah tetap berikan kesehatan, keistiqomahan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.